Oke, selamat siang. Nah, berikut ya, ini adalah pasca penanaman, perawatan pasca penanaman. Nah, ini ada satu, dua, ya dua. Ini ada satu, tapi tunasnya satu, dua. Nah, apa yang harus dilakukan untuk mempercepat tunas yang ini? Nah, seperti yang ada di layar kaca, ini tunas bawaan atau tunas awal yang kurang produktif, dan ini sudah digantikan oleh tunas yang ini 1, 2 ya. 1, 2 ini yang naik, ini jadinya sudah naik ya, sudah naik. Nah, yang perlu dilakukan, nah ini ada calon mata tunas. Ini calon mata tunas, ini dipotong aja di atas ruasnya seperti ini. Nah, untuk menjaga nutrisi biar tersalurkan fokus ke sini. Nah, kemudian daun yang menutupi batang seperti ini ya. Daun yang menutupi batang seperti ini itu segera dibuang. Nah, seperti ini. Nah, jangan sampai nempel batang pohon. Nah, ini ya terlihat dua-duanya berbatang besar. Nah, ini ya, ini sudah ada ulatnya. Ini daun yang seperti ini dibuka. Nah, ini dibersihkan. Ini ulatnya. Ini penggerak atau penggulung daun. Nah, ini sebenarnya sudah waktunya pemangkasan. Pemangkasan pertama dilihat dari akar yang menempel. Nah, misalkan ini ya 1, 2, 3. Ini mangkasnya di sini, kurang lebih sejengkal. Itu waktu pemangkasannya. Atau bisa juga untuk bibit itu naik sedikit, misalkan 1 meter. 1 meter baru dipangkas sejengkal dari tanah. Nah, kemudian ini ada lagi ya, bibit yang satunya ini tumbuh bibit bawaan ya. Ini ada calon mata tunas mau numbuh, ini juga mau numbuh di ketiak ya. Ya, ini sudah numbuh nih tuh. Nah, ini cara perawatannya diselempitkan seperti ini. Nah, nanti diikatnya di sini. Cara pengikatannya di sini dan di sini seperti ini. Nah, untuk menjaga nutrisi agar tersalurkan fokus, ini sebaiknya dipotong saja. Ini mau tunas 2 ya, teman-teman. Ini mau tunas 2, tapi kemungkinan tunasnya kecil. Kita potong di atas tunas. Nanti kalau tunasnya kecil dipotong lagi. Nah, seperti itu. Yang ini itu daun ya. Ini daun ya, daun bawaan menutupi mata tunas. Ini dipotong, kemudian di sini dipotong. Nah, jadi fokus kepada tunas yang sudah terbukti atau sudah terlihat bagus seperti itu. Dan untuk kalian yang suka sambung melada, ini bibit sambung melada. Tapi yang berhasil itu bibit sambung melada yang disambung di lahan langsung dan yang penanamannya sudah mengeluarkan akar sekunder. Untuk yang ini ya, yang ini double, ada sulur cacing, sambung melada sama sulur panjat utama. Nah, ini
produktifnya kurang. Ini belum ada tanda-tanda tunas baru, jadi dikurangin aja, dikurangin daunnya, dikurangin daunnya untuk memasukkan sinar mataharinya. Nah, ini sulur tanah, ini sulur tanah. Nah, untuk bibit sulur tanah, hamanya atau kendalanya adalah seperti ini ya. Nah, ini karena dari bawah ini sambung sulur tanah, sambung melada. Kita uji coba. Karena ini dari bawah ya, dari bawah sudah nempel, ini harus dicari dulu yang nempel. Kemudian kita pangkas untuk memperbesar batang nantinya. Dicari yang sudah nempel itu di bagian mana, kemudian kita pangkas. Kalau belum ada yang nempel, nah ini kita lihat dulu. Oh, ini nempel apa belum? Kalau belum. Nah, ini kalau belum nempel cukup dipotong di sini atau diikat ya, atau diikat. Nah, seperti ini. Nah, pengikatannya harus di ujung yang seperti ini biar segera menempel. Nah, itu kalau nggak dipotong, diikat. Nah, ini perawatan yang seperti ini alami ya, perawatan yang masih baru seperti ini. Oke, ini juga perlu dicari yang nempel ya, yang nempel itu kira-kira segini. Ini dibuang daunnya 2, ini dipotong di sini. Nah, kemudian ditarik seperti ini pemangkasannya. Nah, ini bisa kalian jadikan bibit lagi, walaupun ini kecil, tapi ini masuk dalam kategori tunas panjat utama. Caranya seperti ini, tanpa CPT, yang penting masih fresh, aman. Caranya nanti kita praktekkan ya. Kita cari lahan yang kosong atau tajar yang agak lenggang. Nah, oke, di sini titik penanaman dari potongan pangkasan tadi ya. Itu caranya sangat sederhana. Cukup begini aja. Nggak usah terlalu dalam. Nah, karena ini musim penghujan, jadi solusinya adalah akar terbalik. Mode rebah akar terbalik seperti ini. Ya, paham ya? Ya, seperti ini. Ini di video sudah ada yang sebelumnya. Nah, ini nggak usah dipadetin, cukup dikubur seperti ini. Kemudian untuk membantu adaptasi atau pengurangan sinar matahari, arah sinar mataharinya dihalangi dengan rerantingan. Sangat mudah. Biasanya itu lebih tinggi keberhasilannya ketimbang yang dipadet-padetin. Seperti itu aja. Nah, ini hasil pangkas yang kemarin. Tunasnya subur, apalagi sudah terguyur hujan. Oke, cara perawatan lagi yang berikutnya adalah ini gulma ya, jangan dicabutin seenak-enaknya karena akar gulma sama akar kemukus itu di dalam bisa saling bersinggungan. Jadi nah, yang dekat-dekat itu cukup digunting-gunting aja, karena nanti kalau terjadi tarik-menarik antara akar kemukus dan akar gulma itu akan mengakibatkan kemukus stres. Saat stres itu sangat mudah terserang penyakit. Nah, seperti itu pengalaman saya di lapangan seperti itu. Nah, ini
Ya, ini bisa kalian lihat, bisa kalian saksikan. Nah, ini tidak produktif alias pertumbuhannya kurang cepat karena mungkin terlalu banyak tunas-tunas yang menggelantung dan tidak ada yang fokus. Nah, seperti ini ya, ini potong potongin aja, disisakan beberapa aja. Ini daunnya juga perlu dipotong karena ini kekurangan makan ya. Akarnya belum adaptasi, daunnya sudah banyak. Sudah disisakan seperti ini, biasanya nanti tumbuhnya lebih bagus. Ada ulat nih bersembunyi. Nah, ini juga rantingan. Nah, ini ya dipotongin aja, utamanya yang terkena nempel ke tanah itu perlu dilakukan pemotongan karena ini musim hujan. Jadi kalau terlalu rimbun atau sirkulasinya udara tidak lancar, itu bisa menyebabkan jamur. Nah, seperti itu. Kita lihat yang bagian atas. Nah, ini potong. Ini ya, ini ketiaknya daun, ketiak daun sudah mau mengeluarkan tunas. Jadi biar lebih cepat dipotong daunnya. Ini juga tuh, mata tunasnya sudah mau pecah. Nah, ini ada lagi ya, ada lagi. Biasanya waktu pemotongan seperti ini ditandai dengan tumbuhnya tunas baru dari sulur panjat. Itu tumbuh setelah ditanam kurang lebih 1 bulan. Dicek setelah tumbuh kok rantingnya tidak fokus seperti ini, terlalu banyak tapi nggak merambat, ini namanya tidak fokus. Ini cuman ngabisin makanan aja. Ini sebaiknya dipotongin aja seperti ini. Nanti biasanya malah justru akan tumbuh tunas, mata tunas panjat baru yang lebih bagus. Ini ya, ini ada daun nggak ada mata tunas, buang. Ini akan memfokuskan pertumbuhan yang ini. Lebih baik tunas satu tapi bagus ketimbang tunasnya banyak tapi kecil-kecil. Nah, ini ada lagi ya, ini kalian bisa lihat, ini tidak berfungsi, sudah tidak berfungsi. Kalau tadinya memang dipakai untuk bertahan, untuk mengeluarkan tunas baru atau bertahan hidup. Nah, setelah seperti ini, apalagi di awal-awal musim hujan ya, ranting pangkas itu harus ini tujuannya hanya untuk memperlancar sirkulasi atau cahaya seperti itu. Nanti pemangkasannya tunggu kurang lebih 1 meteran lah, 1 meteran pangkas di bawah. Nah, ini juga ya, ini juga butuh perlakuan. Hal yang seperti ini akan kurang bagus di musim hujan. Nih, ini butuh dipotong. Ini bisa untuk bibit. Ini daunnya potong. Upayakan di sekitaran batang sini nggak ada daun basah atau yang seperti ini nempel, karena ini potensi mengundang jamur atau penyebab mengundang jamur yang menyebabkan batang kemukus terserang itu besar. Upayakan seperti itu. Ini yang sudah jadi mode para-para atau mode anggur seperti ini. Nah, dari tajar satu ke tajar yang lain pakai jembatan kayu. Ini kalau busuk nggak apa-apa kayunya, yang penting dari tajar satu sudah nyampe tajar satunya.
Nah, seperti ini yang kalian saksikan ini ya. Nah, ini perlu ini nggak usah dicabut, cukup digunting-gunting aja di sekitaran lokasi, yang penting ujungnya jangan sampai tertutup. Nah, ini yang tumbuh, yang ini ya, ini dibuang, ini juga dibuang seperti itu. Nah, ini dibiarkan, nanti setelah panjang baru dirambatkan, karena kalau sekarang diikat ini akan patah di pangkal. Nah, kita lihat yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini akan menghambat pertumbuhan. Buang di bawah. Ini sudah ada calon mata tunas. Buang. Ini juga ya, ranting yang terlalu panjang seperti ini tidak akan produktif, dan biarpun tunas ini justru pertumbuhannya akan kurang. Jadi kurangin, karena ini untuk pertumbuhan. Ini ranting buah tapi kecil. Nah, kelihatan bedanya ranting buah yang kecil sama yang besar itu terlihat. Ini kapol hibrida ya. Kalau kapol cabut aman. Nih, kapol hibrida mulai produktif. Ini di lahan tumpang sari sama kemukus. Nah, ini yang mode para yang saya ceritakan. Nah, ini tuh di bambu menuju tajar sebelahnya. Nah, yang ke sebelah lagi menuju tajar yang ini itu udah mulai naik. Nah, ini itu ada buahnya beberapa. Nah, itu ada yang naik. Ini yang ke samping, yang jembatan kayunya sudah busuk, tapi dia sudah ngancing atau ngunci sama tajar yang sebelahnya. Nah, seperti itu. Nah, ini ya perawatan sulur cacing itu seperti ini. Ini ya, ini akan numbuh 1 2 3 4 5 setelah kita buang yang tidak berfungsi seperti tadi. Nah, ini bisa difokuskan. Kalau tajarnya ini sudah penuh ya, tajar ini sudah penuh, ini bisa dibuatkan jalur menuju ke tajar sebelahnya sini. Tujuannya apabila di sini terkena busuk pangkal, nah ini yang lewat jalur ini ke tajar sebelahnya aman, karena akar-akar ini sudah adaptasi di dalam tanah dengan sendirinya. Nah, kalau sulur cacing atau sulur tanah yang seperti ini, itu satu, kalau mau dirambatkan ambil yang ini aja, yang ini dibuangin. Nah, yang ini dibuang, harus dibuang. Kalau enggak dipotong di sini. Itu akan memacu pertumbuhan batangnya ini cepat besar. Ini sulur cacing penanamannya alhamdulillah sudah mulai buah juga, dengan perlakuan seperti itu. Nih, ini sulur cacing alami bisa cepat buah, bisa. Nih, sulur panjat utama itu tidak mungkin seperti ini, atau tidak bisa seperti ini ya, akarnya tidak panjang seperti ini. Ini akar, ini larinya ke sini nih, ke dalam tanah. Ini berjendol-berjendol seperti ini. Inilah sulur cacing. Yang bibit awalnya sulur cacing itu seperti ini. Dan di sini, nah ini akarnya sangat besar-besar. Itulah hebatnya sulur cacing kalau tahu perawatannya.
Nah, seperti itu. Ini bisa cepat buah juga asal tahu perawatannya. Nah, ini bisa disisakan satu aja untuk dioper ke tajar yang lain. Disisakan yang paling besar. Ini nanti dikubur di dalam tanah, naik ke tajar yang itu atau yang itu. Nah, sementara pohon ini tidak alami. Ini hasil dari okulasi atau sambung kemukus dengan lada hutan. Ini daunnya lada hutan seperti ini. Ya, ini sambungannya di sini. Lada hutan ujungnya seperti ini. Nah, ini lada hutannya, ini kemukusnya, dan ini lada hutannya. Ini belahannya di sini. Ini hasilnya seperti itu. Nah, ini contoh yang saya bicarakan barusan, oper sulur ke tajar yang lain. Nah, ini ya tumbuh. Nah, kubur nih, akarnya sudah mulai adaptasi, naik, tunas. Nah, itulah sulur cacing. Sulur panjat juga bisa seperti ini, dengan catatan cara dan perlakuannya sama, yaitu dilewatkan dari tanah dulu kemudian baru dinaikkan. Cuman potensi tunas di bawahnya itu lebih besar sulur cacing, lebih gampang dan lebih efektif lah, intinya seperti itu. Ini yang satu dibuang aja. Nah, kemudian ini hasil dari tanam langsung. Yang ini ya, hasil dari tanam langsung di lahan. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini setelah hidup, yang harus dilakukan adalah seperti ini, memasukkan sinar matahari. Ini tidak produktif, yang 1, 2 ya, 1, 2 ini tidak produktif. Ini jangan ragu-ragu, buang aja. Nah, seperti ini. Setelah hidup, kita fokuskan nutrisinya ke batang utama yang paling subur. Yang lain digunting aja. Nah, ini yang seperti tadi, yang di mode rambatkan di tanah, yang bibit dari sulur panjat. Nah, ini nih, tapi nggak saya rambatkan di tanah, ini langsung naik. Kalau bibit dari sulur panjat, istimewanya walaupun tumbuh di dekat tanah, tetap langsung beranting, langsung mengeluarkan ranting seperti ini. Itu hebatnya bibit dari sulur tanah. Nah, demikian tadi video dari saya tentang perawatan pasca tanam. Nah, itu dia. Terima kasih, semoga bermanfaat.